Dua keluarga itu dari Sydney, lalu kami suami istri. Sampai di satu kota, saya lupa siapa yang punya ide. Ayo suami-suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, anak-anak ikut istri. Ya udah, saya ikut juga. Jadi kami 3 laki jalan, 3 perempuan jalan dengan anak-anak. Sampai di satu toko, saya lihat satu barang. Tiba-tiba saya pengen beli, karena saya tahu istri saya suka barang itu. Akhirnya saya beli. Nah, 2 suami itu juga tahu karena memang kami bertiga terus. Terus kami janjian ketemu di McDonald di satu tempat. Nah, ternyata waktu saya tiba, dari 3 istri itu 1 istri sudah duluan sampai. Karena ngurus anak. Terus ya saling cerita toh, beli apa tadi begitu. Nah, terus saya tunjukkan, saya beli ini untuk Cik Louis. Wih, dia kaget. Loh kenapa? Cik Louis beli yang sama ini tadi. Ah, nggak mungkin, kita nggak ngomong kok. Betul. Nah, karena dia melihat reaksi saya nggak mungkin, si istri itu ragu-ragu. Oh ya mungkin yang lain kali, dia bilang begitu. Nah begitu istri saya tiba, ini orang, Cici tadi beli mana coba saya lihat, saya mau cocokkan dengan yang beli. Saudara bayangkan kami bisa beli barang yang sama. Mereka itu jadi kesaksian yang luar biasa. Akhirnya bisa dikembalikan satu dong, ngapain beli 2-2. Berapa waktu kemudian kami jalan-jalan di Bali. Itu cukup besar. Ada 6 keluarga kira-kira. Orang Bandung, orang Subang. Ramai bawa anak-anak mereka juga. Sampai di Pasar Sukawati. Ya biasa. Perempuan, kami laki bisa lagi. Karena biasanya perempuan belanjanya lama. Jadi kami duduk-duduk di bawah pohon sambil makan kacang, makan apa. Ya, terus beberapa suami sudah siap. Pokoknya kalau selesai belanja, SMS atau telepon untuk bawa barang belanjaan itu. Ya udah siap semuanya. Tiba-tiba saudara ada orang lewat di depan kami yang laki-laki duduk ini, nawarkan tempat buah dari kayu, tapi bisa dilipat. Aduh kok bagus sekali. Saya itu mikir, istri saya pasti suka ini. Tawar, saya beli 4 saudara, karena murah. Udah, sekian lama, belanjaan selesai, kami pada kembali ke mobil. Kalau nggak salah, saya pisah dengan mobil saya lupa. Nah, ketika saya masuk ke mobil, salah seorang istri lihat saya beli itu. Loh, kok dan beli itu? Iya. Cilus beli itu juga tadi. Ah, masa? Iya. Jadi saya beli 4, dia beli 3. Lah ngapain banyak-banyak? Saudara, tapi lagi sekali itu jadi kesaksian yang luar biasa. Buat keluarga-keluarga itu bagaimana bisa? Itu bisa. Mari kita tanya pada keluarga kita masing-masing pernikahan kita. Apakah sepakat itu masih terjadi nggak dalam hidup kita? Saudara perhatikan. Tidak ada janji sehebat janji untuk suami istri yang sepakat. Minta apapun juga. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara bisa bayangkan kalau semua pernikahan terus kompak dan satu hati seperti itu, maka setan gak punya ruang gerak sama sekali. Amin. Karena minta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Coba kita bongkar lagi ayat itu. Kalau begitu, sebetulnya yang namanya suami istri rumah tangga, mungkinkah ada masalah yang gak pernah selesai? Mungkin tidak kalau ayat itu terjadi. Ayo jawab. Mungkin tidak ada masalah yang gak pernah selesai dalam pernikahan kalau ayat itu terjadi. Tidak mungkin. Karena begitu ada masalah, suami istri berdoa sepakat. Minta apapun juga, permintaannya akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Bayangkan. Tapi justru kita menemukan hal sebaliknya.
Mengapa Lions Club, saya nggak tahu istilah apa di Belanda, kelompok-kelompok itu. Ya sama Lions Club ya, orang arisan lebih aman dari suami istri. Betul tidak? Kita seringkali ribut. Nah, sekarang kita tahu rahasianya. Jangan biarkan iblis menipu kita. Amin. Jangan biarkan iblis menipu keluarga kita. Amin. Karena ada kuasa yang luar biasa dalam kesepakatan kesatian suami istri. Ayat 20-nya, masih ayat 8, pasal 18. Nah, di ayat 20 ini kita membuktikan, saudara, apa yang Tuhan katakan lewat Maleakhi 2. Oh ya, dalam bahasa Indonesia, Maleakhi 2-nya itu bagus. Saya baca lagi ya, ayat 14 Maleakhi 2 tadi. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Jangan kecepatan baca jadi istri muda, beda loh. Nah itu enggak tahu bahasa Indonesia, enggak ketemu aja. Istri masa muda dengan istri muda itu beda. Amin. Jadi Tuhan mau kita setia. Oke. Matius 18 ayat yang ke-20 sekarang. Ayat ini akan menunjukkan kepada kita betapa hebatnya pernikahan atau keluarga yang harmonis itu, saudara. Ayat 20 berkata demikian. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terjemahnya salah. Sebetulnya begini, sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga, harusnya begitu. Jadi, di mana ada 2 orang, karena ini sambungan ayat 19, 2 orang yang pertama tadi siapa? Siapa 2 orang pertama tadi? Suami istri. Kalau 2 orang lalu muncul orang-orang ketiga, siapa itu? Anak-anak. Dengarkan ini, saudara. Gereja kebaktian minggu belum tentu itu gereja, walaupun ada yang khotbah. Dan saudara kaget. Kenapa? Karena Tuhan harus hadir di rumah tangga lebih dulu sebelum hadir di kebaktian. Betul tidak? Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku. Itu di mana? Di rumah. Yesus hadir, saudara. Kalau Yesus hadir, kerajaannya hadir tidak? Kalau Yesus hadir, kerajaannya hadir, kuasanya hadir tidak di rumah kita? Nah, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk ke rumah orang itu? Perhatikan, setan goblok dan setan nekat. Ada yang berani masuk nggak? Nah, yang goblok, yang nekat aja nggak berani. Yang pintar lebih nggak berani. Tahu bedanya? Betul nggak? Yang goblok, yang nekat aja setan nggak berani. Yang pintar lebih nggak berani karena yang pintar bisa mikir. Ada Yesus di situ. Amin. Nah, jadi kalau rumah tangga seseorang banyak setannya, langganan bertengkar. Langganan kok bertengkar? Langganan makan bakso masih enak. Jadi kalau rumah tangga Kristen banyak setannya, berarti 2 orang di rumah itu ngapain? Ayo, berarti di rumah 2 orang itu ngapain? Bertengkar terus. Tidak mau sepakat.